Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang SPAN PTKIN dan UMPTKIN, yaitu tentang perbedaan dari kedua jalur tersebut. Nah, dibalik dari perbedaannya, di sini aku juga akan menjelaskan persamaan dari SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Karena masih banyak banget di antara kalian yang bingung, apa sih Kak SPAN PTKIN itu dan apa sih UMPTKIN itu? Nah, juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul, aku akan ngejelasin di video ini. Sebelumnya jangan lupa semangati aku dulu dengan cara subscribe YouTube channel ini, karena lebih banyak subscriber itu kita juga lebih semangat untuk membuat video sharing-sharing tentang perkuliahan di tahun 2022. Jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana ada banyak banget tryout gratis, dan juga follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi sebelum aku menjelaskan perbedaan dari SPAN PTKIN dan UMPTKIN, di sini aku akan menjelaskan dulu beberapa persamaan dari kedua jalur tersebut. Oke, persamaan yang pertama adalah SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu sama-sama jalur yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi SPAN PTKIN itu juga dari naungan Kementerian Agama, dan begitupun dengan UMPTKIN sama-sama berada di bawah jalur naungan Kementerian Agama. Oke, jadi itu adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu juga sama-sama jalur untuk memasuki UIN, IAIN, dan STAIN. Nah, jadi kalau teman-teman ingin masuki UIN, Universitas Islam Negeri, STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, kalau kalian mau memasuki ketiga universitas ini, kalian bisa menempuh dengan jalur SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Nah, jadi itu adalah persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya persamaan yang ketiga dari jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN adalah kedua jalur ini sama-sama diseleksi oleh panitia nasional. Nah, jadi ada yang namanya panitia UMPTKIN dan SPAN PTKIN, dia diseleksi sama si panitia nasional tersebut. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak lain kecuali panitia nasional, SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Nah, jadi itu dia guys persamaan dari kedua jalur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbedaan dari SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Perbedaan yang pertama adalah segi pendaftaran atau biaya pendaftaran. Nah, di mana SPAN PTKIN ini itu pendaftarannya gratis, tidak memungut biaya apapun. Nah, jadi kalau kalian mau yang gratis-gratis, kalian bisa mendaftar SPAN PTKIN karena dia tidak memungut biaya apapun. Jadi buat teman-teman, hati-hati jika ada oknum-oknum yang meminta pembayaran tentang jalur SPAN PTKIN, itu tidak benar ya, karena dari panitia sendiri mengatakan bahwa SPAN PTKIN itu pendaftarannya gratis. Nah, berbeda dengan UMPTKIN. Kalau UMPTKIN itu berbayar ya, dan akhir-akhir ini atau selama ini pembayaran UMPTKIN itu Rp200.000. Nah, jadi itu adalah pendaftaran biaya pendaftaran dari SPAN PTKIN. Dan juga pendaftaran SPAN PTKIN itu lebih duluan terbuka daripada pendaftaran si UMPTKIN. Nah, makanya dari itu kalian bisa mempersiapkan diri kalian belajar dulu sebelum mengikuti ujian UMPTKIN. Nah, jadi itu dia tadi ya perbedaan yang pertama, bahwa SPAN PTKIN itu gratis,
Sedangkan UMPTKIN itu bayar sebanyak Rp200.000. Oke, selanjutnya perbedaan yang kedua adalah SPAN PTKIN dinilai berdasarkan nilai rapor kalian, sertifikat dan piagam jika ada, dan juga kualitas atau akreditasi sekolah. Nah, sedangkan UMPTKIN itu penilaiannya berdasarkan soal UMPTKIN yang kalian kerjakan. Nah, apa sih maksudnya, Kak? Nah, jadi SPAN PTKIN itu namanya jalur yang tidak perlu ujian gitu loh. Jadi kalian nggak perlu ujian kalau SPAN PTKIN. Di sana hanya memerlukan berkas seperti nilai rapor kalian, piagam dan sertifikat bila ada. Dan jadi kalau kalian punya piagam atau sertifikat, silahkan dimasukkan ketika kalian mendaftar SPAN PTKIN, dan juga akreditasi atau kualitas sekolah. Apakah kakak kelas kalian pernah menolak SPAN PTKIN atau tidak pernah? Nah, di situ termasuk kualitas sekolah. Nah, sedangkan UMPTKIN itu tidak memerlukan berkas-berkas yang aku sebutin tadi. Kenapa? Karena penilaian UMPTKIN itu berdasarkan hasil ketika teman-teman mengerjakan soal UMPTKIN. Nah, makanya dari teman-teman yang mau mengikuti UMPTKIN itu harus belajar mempersiapkan dengan matang. Oke, kalian harus belajar karena kalian harus berusaha soal UMPTKIN kalian jawab itu semaksimal mungkin banyak yang benar. Kenapa? Karena penilaian dari UMPTKIN itu berdasarkan hasil jawaban kalian dari soal UMPTKIN. Oke, perbedaan yang ketiga adalah jalur SPAN PTKIN itu dikoordinir terlebih dahulu oleh guru kita di sekolah, misalnya guru BK atau khusus operator sekolah yang mengurus SPAN PTKIN. Berbeda dengan UMPTKIN, itu calon mahasiswa itu bisa mendaftar sendiri. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau SPAN PTKIN itu pertama itu kan sekolah dulu yang ngedaftarin siswanya ya. Jadi harus berhubungan dengan guru-guru yang ada di sekolahnya sebelum siswa itu mendaftar sendiri. Berbeda dengan UMPTKIN, kita sebagai siswa itu bisa langsung mendaftar sendiri di websitenya UMPTKIN. Nah, jadi itu adalah perbedaan SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke, perbedaan selanjutnya yang keempat adalah SPAN PTKIN itu hanya bisa diikuti oleh siswa kelas 12 atau lulusan tahun 2022. Sedangkan UMPTKIN itu bisa diikuti oleh yang gap year atau angkatan tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2020. Nah, artinya SPAN PTKIN itu hanya bisa didaftar oleh siswa kelas 12 saat ini atau angkatan tahun 2022. Jadi, kalau teman-teman gap year itu kalian nggak boleh mengikuti yang namanya SPAN PTKIN. Berbeda dengan UMPTKIN. Jadi, kalau kalian gap year itu kalian bisa daftar UMPTKIN. Dan gap year yang bisa mendaftar UMPTKIN itu hanya gap year tahun 2021 dan tahun 2020 serta kelas 12 saat ini yaitu angkatan tahun 2022. Nah, dari perbedaan tersebut bisa kita lihat bahwa peserta UMPTKIN itu lebih banyak daripada peserta SPAN PTKIN. Kenapa? Karena kalau di UMPTKIN itu kan ada 3 tingkatan ya, tahun 2022, 2021, dan tahun 2020. Sedangkan di SPAN PTKIN hanya tahun 2022. Jadi pendaftar UMPTKIN itu lebih banyak dari SPAN PTKIN. Nah, selanjutnya perbedaan yang terakhir adalah kuota UMPTKIN itu lebih banyak daripada kuota SPAN PTKIN. Kenapa? Karena pendaftar dari UMPTKIN itu juga lebih banyak dari SPAN PTKIN. Seperti yang aku bilang tadi, UMPTKIN itu bisa didaftar oleh 3 angkatan, yaitu tahun 2022, 2021, dan tahun 2020. Jadi di sana kakak kelas kalian juga bisa mendaftar. Jadi saingan UMPTKIN itu lebih banyak sehingga kuotanya juga bisa banyak. Sedangkan SPAN PTKIN itu hanya untuk kalian yang angkatan tahun 2022. Jadi tidak terlalu banyak saingan. Tidak ada kakak kelas kalian di SPAN PTKIN. Nah, jadi itu dia guys persamaan dan perbedaan dari jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN.
Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan kalian langsung ke kolom komentar aja. Dan jangan lupa semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku ini, Leni Agustin, karena semakin banyak subscribe itu aku lebih semangat lagi bikin video. Kalau kalian membutuhkan informasi atau video apa lagi, silahkan langsung ke Instagram aku ya, Leni Agustin 10. Kalau kalian misalnya, Kak, aku tuh butuh video ini, aku butuh video itu, kalian langsung DM aku aja, insya Allah aku langsung bikin di YouTube aku. Jangan lupa untuk mengikuti tryout gratis di Instagram info.umptkin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.